Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Firdaus Wajidi selaku dosen pengampu ilmu tasawuf, dan yang saya hormati para teman-teman sekalian. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ahmad Rizky Fadillah, dan ada pula teman saya yakni Kalla dan Sinta dan Adela. Singkat saja, izinkan kami untuk mempresentasikan yang berjudul Tarekat Ni'matullah. Apa itu Tarekat Ni'matullah? Kata tarekat berasal dari bahasa Arab al-tariq, yang berarti jalan yang ditempuh dengan jalan kaki. Tarekat merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Dalam makna lain, tarekat adalah sebuah metode atau cara atau jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan seorang guru spiritual atau mursyid. Sedangkan tarekat Ni'matullahi adalah tarekat yang didirikan oleh Nur al-Din Syah Ni'matullah atau biasa disebut Syah Ni'matullah. Pendiri Tarekat Nikmatullah. Tarekat Nikmatullahi adalah tarekat yang didirikan oleh Nur al-Din Syah Nikmat Allah Wali. Beliau merupakan seorang sufi yang lahir di kota Aleppo pada tahun 1331 Masehi dan wafat pada tahun 1431 Masehi di Mahan, dekat Kirman, Bardaya, Iran. Pendidikan yang ditempuh oleh Syah Nikmatullah meliputi kajian tentang fiqh, retorika, teosofis, teologi, skolastik, falsafat, Ibnu Sina khususnya, dan sufisme Ibnu Arabi. Syah Nikmatullah dikenal seorang yang sangat lembut dan tidak pernah membedakan untuk menerima murid. Syah Nikmatullah bersedia menerima siapapun yang bersungguh-sungguh untuk menjadi muridnya. Syah Nikmatullah juga merupakan seorang yang mencintai damai. Ia tidak ingin menyakiti siapapun dan berusaha untuk menghindari segala permusuhan. Syah Nikmatullah pada dasarnya mengikuti aliran sufi klasik yang menjauhi konflik politik, sektarianisme, ataupun aktivitas segalanya. Selanjutnya, saya Sinta Indonesia akan menjelaskan sejarah Tarekat Ni'matullah. Tarekat Ni'matullah adalah suatu mazhab sufi Persia yang berjaya pada abad ke-8 atau 14. Tarekat Ni'matullah muncul di Mahan, dekat Kirman, barat daya Iran. Para pengikutnya terutama terdapat di Iran dan India. Tarekat ini pada awalnya beraliran Sunni dari daerah Syria, kemudian beradaptasi dan diadopsi oleh Syi'i karena dipengaruhi oleh lingkungan Persia yang lebih dominan mengakses sufisme falsafat, terutama tasawuf, wahdat al-wujud, dan al-insan al-kamilnya Ibnu Arabi. Pada mulanya, Syah Nikmatullah bertemu dengan Sufi Abdullah Al-Yafi di Mekah. Al-Yafi termasuk anggota tarekat Syaziliyah dan Qadiriyah, cabang Yafi. Syah Nikmatullah kemudian mengabdi kepadanya, dan selama 7 tahun beliau belajar tasawuf dengannya hingga mencapai kedudukan seorang syekh setelah mendapatkan seorang pengikut. Dari sanalah Syah Nikmatullah melakukan perjalanan panjang dalam rangka mencari pengetahuan. Syah Nikmatullah mengunjungi Mesir, Persia, Transoksania, Samarkand, Syiraz, Kirman, dan Mahan. Syah Nikmatullah kemudian pergi meninggalkan Syekh Al-Yafi untuk melakukan perjalanan keduanya sebagai kutub menuju Mesir, kemudian ke Transoksiana. Ia menetap di Syahrisabz dekat Samarkand. Namun, pada perjalanan kali ini, Syah Nikmatullah bertemu dengan Timur Lenk. Timur Lenk adalah seorang yang menindas Persia dan juga ia tidak memulakan Syah Nikmatullah, sehingga Syah Nikmatullah pergi meninggalkan tempat tersebut.
Kemudian Syekh Nimatullah melanjutkan perjalanan ke Transoksania. Saat itu Syekh Nimatullah pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai seorang mursyid dan guru tarekat baru. Keadaan di sana sangat mendukung Syekh Nimatullah karena orang-orang Turki di daerah tersebut adalah orang-orang yang menunggu islamisasi dan juga merupakan suatu kelompok besar calon pengikut yang potensial. Besar sekali kemungkinan Syekh Nimatullah dalam mendirikan khanaqah di beberapa lokasi, dan yang lebih penting lagi dalam merekrut banyak sekali orang-orang noman di Syahrisabz. Namun sangat disayangkan, keberhasilannya ini telah menimbulkan kecurigaan para penguasa di Samarkand dan mengakibatkan Syekh Nimatullah diusir dari Transoksiana. Akhirnya, Syekh Nimatullah pergi meninggalkan kota tersebut dan berangkat menuju Herat. Pada saat Syekh Nimatullah di Herat, Syekh Nimatullah menikah dengan cucu perempuan Amir Harawi. Sekitar 25 tahun terakhir usianya, ia habiskan antara Mahan dan Kirman yang merupakan pusat pengembangan tarikatnya dan menjadi tempat untuk menulis banyak karangannya. Ketika berkunjung ke Kirman, Syekh Nimatullah wafat setelah menunjuk anak laki-lakinya sebagai penggantinya. Jenazahnya dibawa ke Mahan dan dimakamkan di pusat kota tersebut. Sebuah bangunan mausoleum dibangun di atas makamnya dan akhirnya menjadi pusat ziarah. Tarekat Ni'matullah tersebar ke daerah India pada masa hayat Syekh Ni'matullah melalui perantara cucunya yaitu Syekh Nurullah dan menjadi sangat aktif di Iran. Saat ini, khonakoh-khonakoh dari cabang tarekat ini terdapat di beberapa kota besar dan kecil di Amerika Serikat, Eropa Barat, Australia, dan Afrika. Yang selanjutnya yaitu ada ritual dan peribadatan tarekat Ni'matullah, yaitu ada organisasi dan hierarkinya. Yaitu posisi sebagai syekh dalam tarekat Ni'matullahiyah tidak dapat begitu saja dinyatakan. Harus memulai latihan di bawah bimbingan langsung seorang syekh yang sempurna. Syekh itu harus sudah menjalani sufi dan sudah mengenali jalan tersebut sebelum dia dapat membimbing orang lain menjalani jalan itu. Sejalan dengan itu, posisi pemula atau pengikut mengakui di dalam hatinya kekuatan spiritual syekhnya dan segera tunduk kepadanya. Ada tata krama atau adab bagi murid yang sifatnya mengatur seluruh hubungan antara syekh dan pemula, atau antara murad dan murid. Dan sifat kepatuhan yang tidak dapat dipertanyakan harus dipertunjukkan oleh pemula atau murid kepada syekhnya di atas paradigma khas Qurani yang tercermin dalam pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. B. Inisiasi atau upacara peribadatan. Sebelum melaksanakan inisiasi atau upacara peribadatan, seorang calon sufi harus merumuskan niat yang benar, lalu setelah itu ia harus melaksanakan 5 kali wudhu, yaitu yang pertama wudhu taubat, yang dengannya orang mendapatkan inspirasi bertaubat atau segala perbuatan-perbuatan yang salahnya di masa silam. Yang kedua wudhu Islam, atau penyerahan diri. Hal ini mencakup penyerahan diri luar dalam atau zohir dan batin kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wudhu kemiskinan spiritual. Di dalamnya terefleksi cermin-cermin lahiriah yang membersihkan kesucian batin. Penanaman nilai-nilai ini mengindikasikan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wudhu ziarah, yakni kepada syekh. Sebagaimana orang yang menyucikan diri atau membasuh dirinya dan memakai pakaian-pakaian yang bersih sebelum mengunjungi orang-orang penting di dunia ini, orang juga harus bersih secara lahiriah sebelum mengunjungi syekh untuk menerima wejangan, petuah, dan nasihat untuk menyucikan batin dan berziarah melalui jalan sufi. Yang kelima, wudhu pelaksanaan. Javad dalam bukunya The Rules and Manners of Initiation, orang yang mendapatkan inspirasi itu berdoa untuk dapat diperbolehkan mencapai posisi maqamat dan ahwal al-insan al-kamil, the perfect man, manusia sempurna dan kenikmatan hidup abadi di sorga. Selanjutnya, terdapat 5 macam hadiah atau pemberian yang melambangkan kemiskinan spiritual dipersiapkan dan diberikan kepada syekh oleh orang yang mendapatkan inspirasi tersebut. Hadiah-hadiah itu terdiri dari, yang pertama, sebuah uang logam. Mata uang melambangkan kekayaan duniawi dan penyerahannya kepada syekh melambangkan penerimaan semangat kemiskinan secara batin. 2. Selembar kain kafan berwarna putih. Kain kafan melambangkan penyerahan sepenuhnya kepada Allah dan penerimaan kehidupan zuhud atau asketisme. Sebuah cincin. Cincin melambangkan ikatan hati orang yang mendapatkan inspirasi dengan Allah. Yang keempat, gula-gula atau makanan yang manis. Gula-gula merupakan tanda kelahiran orang yang mendapatkan inspirasi untuk kedua kalinya pada saat ia memasuki dunia kemiskinan spiritual. Yang kelima, buah pala. Buah pala melambangkan kepada orang yang mendapatkan petunjuk yang diserahkan sebagai tanda pengabdian kepada syekh. Nah, sebelum pencari jalan atau sufi,
Memasuki apa yang disebut sebagai lingkaran kemiskinan spiritual, ia dituntut untuk menyatakan 5 komitmen kepada Syekh. Yang pertama, mengikuti dan menaati syariat dengan ujian jika belum memeluk Islam sebelumnya dengan mengucapkan syahadat dan menambahkannya dengan kesaksian lain bahwa Ali adalah wali Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Yang ketiga, bersumpah kepada diri sendiri untuk menjaga rahasia tarekat. Yang keempat, setuju melayani dan mematuhi syekh tanpa mempertanyakannya. Yang kelima, menyatakan dalam hati untuk berkorban dan menyiapkan makanan khusus dari daging biri-biri untuk dibagi-bagikan kepada saudara-saudara sesamanya. Tarekat Nikmatullah juga secara khas mengidentifikasikan 5 prinsip yang harus dilaksanakan oleh setiap pengikutnya. Prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama zikir, yang kedua fikir, yang ketiga muraqabah, yang keempat muhasabah, yang kelima wirid. Ajaran Syah Ni'matullah. Sebagai seorang mursyid, Syah Ni'matullah tidak mengajarkan penyendirian total atau menjauhi kehidupan dunia secara total untuk menempuh jalan spiritual. Syah Ni'matullah sendiri bahkan merupakan pekerja keras yang bekerja dengan bercocok tanam. Syah Ni'matullah mengajarkan bahwa cara terbaik dalam menjalani hidup sederhana dan membersihkan hati dan menghalau godaan nafsu adalah dengan berzikir, melayani masyarakat, serta berbuat amal kebaikan kepada setiap orang. Menurut Syah Ni'matullah, kegiatan sosial yang positif akan membuka wawasan dengan melapangkan dada. Syah Ni'matullah juga melarang santri-santrinya untuk mengenakan pakaian khusus, atau kalaupun harus mengenakannya, santrinya dilarang memamerkannya di khalayak umum. Syah Ni'matullah juga berpandangan bahwa kehidupan lahir dan batin harus terbebas dari rasa riya, ujub, dan takabur. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Kesimpulan, tarekat yang terbentuk setelah perjalanan panjang Syah Nikmatullah ke berbagai tempat. Tarekat ini pada awalnya beraliran Sunni dari daerah Syria, kemudian beradaptasi dan diadopsi oleh Syi'i karena dipengaruhi oleh lingkungan Persia yang lebih dominan mengakses sufisme falsafat, terutama tasawuf wahdat al-wujud dan al-insan al-kamiyah Ibnu Arabi. Dilihat dari berbagai ritual peribadatannya, dapat disimpulkan bahwa tarekat ini lebih menekankan persaudaraan dan kesetaraan seluruh umat manusia, penghormatan tanpa prasangka buruk, juga pengabdian dan cinta kasih kepada sesama manusia, tanpa memperdulikan perbedaan keyakinan, budaya, dan kebangsaan. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.